Ya, sesungguhnya semua umatku nanti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Maka sahabat bertanya, ila wa ma ya apa ya Rasul? Siapa itu orang-orang yang menolak surga? Wong surga kok ditolak? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Barang siapa yang mengikuti sunnahku pasti masuk surga. Ya. Tapi orang-orang yang menolak adalah orang yang tidak mau mengikuti sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arsalahu bil haqqi basiran wa nadhiran baina yadis sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihuma fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yughfir lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa ba'du, laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa ba'du, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Wa ba'du, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada wa in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak, Ibu, para sepuh yang kami hormati, muslimin, muslimat
jamaah maghrib yang insya Allah semua disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali kata-kata yang menunjukkan rasa puji syukur dari hati yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa kita sadari ataupun tidak, betul-betul sampai saat malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya masih mencurahkan kenikmatan yang luar biasa banyaknya kepada kita. Salah satu bentuk kenikmatan yang betul-betul harus kita syukuri adalah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang mana Allah tidak memberikan kepada sembarang hamba. Bahkan Allah hanya memberikan kepada hamba-hamba yang disayangi saja. Kenikmatan apa lain dan tak bukan adalah kenikmatan tetapnya iman, tetapnya Islam, tetapnya hidayah yang ada di dalam hati kita. Alhamdulillah dengan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah, pada malam hari ini Allah menolong kita, Allah melunakkan hati kita sehingga kita mampu melaksanakan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah sholat maghrib yang kita kerjakan tepat pada waktunya, berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Ini maaf, tampak secara zahir hal yang biasa, tetapi ini Allah, di depan Allah merupakan suatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakalkan hidayah kepada kita, menambah hidayah kepada kita. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan tepat pada waktunya berjamaah di masjid ini kita pertahankan secara istiqomah sampai akhir hayat kita, ya, sehingga kita nanti termasuk orang-orang yang berhasil meraih predikat kematian husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kami melanjutkan sebuah nasihat kami sampaikan, mari keimanan dan ketakwaan yang sudah ada ini kita upayakan, kita pikirkan, kita usahakan bagaimana supaya semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Dengan jalan apa? Dengan jalan imtithalu 'alal awamir wajtinabu 'anil nawahi, ya, dengan jalan usaha sungguh-sungguh menegakkan, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan usaha sungguh-sungguh menjauhi, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Pada saat predikat takwa ini berhasil kita raih, ya, Allah zat yang maha benar
atas janji-janjinya, menyediakan janji-janji kebaikan yang luar biasa banyaknya kepada kita. Ya. Firman Allah yang para ustadz, para kiai sering membaca, yaitu surat At-Thalaq, surat nomor 65 ayat 2 dan ayat 3. Allah berfirman, Allah berjanji apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan setiap masalah yang kita hadapi. Allahu Akbar. Kemudian ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi ini salah satu janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang pada saat kehidupannya meraih predikat takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari sebuah nasihat dalam kehidupan yaumiyah kita, dalam kehidupan keseharian kita, kegiatan program hidup yang manakala kita kerjakan kok membuat suburnya iman kita, kok membuat suburnya ketakwaan kita. Mari porsinya kita tambah, porsinya kita tambah, porsinya kita tambah, sehingga betul-betul kehidupan yang sebentar ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia apa? Man tola umurahu wa hasuna amalu. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan usia panjang. Nah, kemudian usia yang panjang ini kita isi dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, jangan sampai kita mengarungi kehidupan kita ini sembrono menurut nafsu kita. Jangan sampai. Ya. Dikatakan hidup ini amanah. Ya, hidup ini amanah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan walaupun sebesar atom, walaupun sebesar biji sawi, jelas dalam kontrol Allah, dan Allah menyediakan balasan-balasan yang nikmatnya sangat dahsyat sesuai dengan janji-janjinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi afwan, di ayat berikutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang melakukan ma'asi, barang siapa yang melakukan dosa, walaupun sebesar atom, walaupun sebesar biji zarah, jelas dalam kontrol Allah. Dan maaf, kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting lebih-lebih saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, ya, 1445 Hijrah. Kalau tidak keliru, malam ini sudah malam yang ke-20. Di bulan Rabiul Awal ini, melalui Bunda Siti Aminah, Allah Subhanahu wa taala melahirkan khairul bashar, sebaik-baik manusia, ya,
Rasul ini khairul bashar, sebaik-baik manusia. Hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, penghulu seluruh nabi dan rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah khatamun nabi, la nabiyya wala rasula ba'dah, ya, penutup seluruh nabi. La nabiyya wala rasula ba'dah, tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kami pernah membaca di dalam kitab Tarikhul Hawadits, ya, karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya. Di dalam kitab ini beliau menceritakan keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di dalam kitab Tarikhul Hawadits ini disampaikan bahwa pada saat Rasul lahir, ya, itu patung-patung yang di sekitar Ka'bah itu langsung roboh, hancur-hancurnya. Ya, bahkan ada beberapa patung yang kepalanya itu terlempar daripada tempat yang sangat jauh. Subhanallah. Bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikatakan semua Singgaraja, orang-orang kafir bergetar dengan getaran yang begitu keras, sebagaimana getaran halilintar. Bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini api Majusi yang sudah bertahun-tahun disembah oleh Majusi, pada saat Rasul lahir langsung mati api Majusi. Jadi Rasul itu masya Allah satu khairul bashar. Jadi satu pribadi yang luar biasa. Ya. Kemudian beberapa kitab tarikh, ya, sampai badan Rasul itu badan yang sangat barokah. Badannya itu badan yang sangat barokah. Ya. Ya, telah kita sering dengar bahwa kebiasaan orang-orang bangsa Quraisy itu manakala punya anak itu tidak disusui sendiri, tapi mereka akan menyerahkan kepada ibu-ibu susuan. Suatu hari ada satu keluarga Bunda Halimatus Sa'diyah. Maaf, Bunda Halimatus Sa'diyah ini backgroundnya, latar belakangnya adalah sangat miskin. Ya. Pada suatu hari bunda-bunda susuan ini pergi ke kota Mekah akan mencari bayi susuan. Hanya karena latar belakang Bunda Halimatus Sa'diyah ini miskin, maka kendaraannya, biasa orang-orang sana menggunakan kendaraan itu bawal, ya, binatang bawal. Apa binatang bawal? Binatang bawal adalah binatang yang dilahirkan antara keledai dengan kuda, ya. Maka pada saat itu pagi-pagi, ya, karena Bunda Halimatus Sa'diyah ini dari latar belakang keluarga yang pas-pasan, yang miskin, akhirnya bawalnya itu kecil, sehingga waktu berangkat ke kota Mekah, ini didahului oleh ibu-ibu jasa susuan yang kendaraannya lebih besar. Akhirnya terjadi satu keadaan sampai di Mekah itu bayi-bayi yang montok, bayi-bayi yang dilahirkan oleh keluarga kaya sudah habis, Pak. Tinggal taktil Rasulullah, tinggal taktil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dari background yang sangat pas-pasan, akhirnya keadaan bayinya dan cewek mau melas tidak begitu menarik. Akhirnya Bunda Halimatus Sa'diyah itu penuh dengan keraguan, ini tak ambil atau tidak, ya. Kalau saya ambil, saya nanti jelas akan mendapatkan gaji yang tidak begitu banyak, tapi kalau tidak saya ambil,
saya nanti tidak akan mendapatkan hasil pekerjaan, penuh keraguan. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balikkan hati. Maka yang satu doa penting dalam harian kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau adalah zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami dalam istiqomah beragama. Akhirnya digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diambillah bayi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa terjadi? Satu keadaan yang ajib, ya. Di saat tangan Bunda Halimatus Sa'diyah itu bersentuhan dengan jasad Nabi, terjadi reaksi yang luar biasa. Ya, badan yang sebelumnya kurus kering menjadi gemuk. Payudara yang karena keterbatasan makanan tidak ada susunya langsung membesar. Ya, ajib. Dan yang ajib lagi, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik, bawalnya itu langsung gemuk, langsung besar. Subhanallah. Sehingga apa yang terjadi? Waktu berangkatnya kendaraan Bunda Halimatus Sa'diyah itu adalah yang terakhir, tapi pulangnya diselupin. Orang-orang lain domblong, ini Halimatus Sa'diyah. Ini baru jasadnya ini baru jasad. Sampai di dalam kitab Tarikhul Hawadits ini diceritakan, ya, kanan kiri ini pepohonan yang sebelumnya itu sudah kering kerontang, ya. Pada saat pulangnya itu tumbuh subur daripada tumbuh-tumbuhan. Ajib. Apalagi sampai rumahnya Bunda Halimatus Sa'diyah sangat terkejut, ya. Kambing-kambing yang waktu beliau berangkat itu dalam kondisi longlit. Apa longlit? Balung dengan kulit kurus. Pulang itu dalam keadaan gemuk, dalam keadaan di susuannya itu dalam keadaan sangat besar. Ini maaf, baru jasadnya. Nah, tentunya ajaran yang beliau bawa, tugas nubuah yang beliau bawa, sunnah-sunnah beliau yang beliau ajarkan, manakala ini betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan yaumiyah kita, ada kekuatan yang sangat dahsyat, ya. Di dalam sunnah ini ada kekuatan yang sangat dahsyat. Maaf, saya menemukan dalam kitab Al-Fawais, ya. Jadi ini kitab ini, maaf, waktu kami safar di beberapa perpustakaan di Yordania, kemudian di Makkahul Mukarramah, di Madinah, ini kitab ini selalu berjejer dengan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dulu saya kira itu syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin, tapi ternyata tidak. Nah, dalam kitab ini, Pak, bagaimana kekuatan sunnah ini betul-betul kita pelajari. Salah satunya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di saat kita melakukan kebaikan supaya didahului dengan bacaan apa? Saat kita melakukan kebaikan, Rasul mencontohkan didahului dengan bacaan apa? Keliru tidak apa-apa. Basmalah, ya. Kita biasakan mau kerja baca basmalah, kita biasakan kita mau keluar rumah, ya, di samping Bismillahirrahmanirrahim baca basmalah, ya. Kita mau tidur baca basmalah. Ini satu sunnah, ya. Hadirin, ternyata di dalam kitab ini disebutkan salah satu kelebihan bacaan basmalah, ya,
seorang beriman yang membaca basmalah dengan sungguh-sungguh, maka asbab bacaan basmalahnya itu setan langsung drop sakit, Pak. Ya. Bacaan basmalah yang dibaca dengan sungguh-sungguh oleh orang yang beriman, dengan bacaan itu setan langsung drop sakit. Ya. Kalau manusia harus segera dilarikan ke dokter pun, kalau manusia harus dilarikan ke Kostati, ke PKU dan sebagainya. Ya. Jadi langsung sakit itu setan. Ya. Ini salah satu sunnah. Maka penting sekali hadirin yang mulia, karena kita ini masih berada di bulan Rabiul Awal, kita secara pelan-pelan bertahap-tahap. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita jadikan manusia idola kita. Ya, maaf, jangan sampai kita mengidolakan bintang-bintang. Jangan sampai kita mengidolakan daripada bintang-bintang olahraga. Maaf, tidak ada jaminan yang mulia. Mari secara bertahap, pelan-pelan, bagaimana yang kita jadikan idola dalam kehidupan kita ini adalah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Ya, tadi saya baca surat Ali Imran, surat nomor 3, ayatnya 33. Ya, surat Ali Imran, ya, surat nomor 3, ayatnya 33. Ayatnya 31. Maaf. 33 insyaallah. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Yang katakanlah, orang yang mengatakan cinta kepada Allah, Allah mengatakan fattabi'uni, hendaklah mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ini pesan Allah. Ya, orang yang menyatakan cinta kepada Allah hendaklah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu kita lakukan apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Ya. Di saat kita dengan istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi mengikuti sunnah luar biasa ternyata. Ya, saat kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pertama Allah akan cinta kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-Imran. Hadirin, kemudian di ayat berikutnya pentingnya kita mengikuti sunnah Rasul, kita baca dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayatnya 31. Ya. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini pernyataan Allah. Sungguh aku mengirim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebagai uswah, tauladan yang baik. Hadirin, ini penting karena ada satu hadis yang menerangkan, man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Ya. Barang siapa yang mengikuti langkah satu kaum, ya, ikut-ikut langkah satu kaum, apa? Wa huwa minhum, maka mereka termasuk, ya, termasuk daripada orang. Maka sangat penting, Pak. Ya sudah, yang sudah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah dengan kasih sayangnya mengampuni kita. Secara pelan-pelan di dalam kehidupan yaumiyah kita, mari
kita hidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting sekali. Satu hadis pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Sesungguhnya semua umatku nanti masuk surga. Hanya Rasul mengatakan illa man aba, kecuali yang menolak. Masalahnya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, sesungguhnya semua umatku nanti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Maka sahabat bertanya, qila wa ma ya apa ya Rasul? Siapa itu orang-orang yang menolak surga? Wong surga kok ditolak? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Barang siapa yang mengikuti sunnahku pasti masuk surga. Tapi orang-orang yang menolak adalah orang yang tidak mau mengikuti sunnah. Afwan, keadaan sekarang kadang-kadang kita malah mengidolakan daripada bintang-bintang film yang tidak jelas hidupnya. Kadang-kadang kita malah mengidolakan jago-jago olahraga yang tidak jelas dalam jaminan kehidupannya. Ya sudah, yang sudah kita minta maaf kepada Allah, kemudian kita membuka lembaran baru. Ya, secara pelan-pelan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusia itu lagi. Ya. Maka menurut saya yang namanya idola ini adalah orang yang kita kagum sehingga semua perbuatannya kita tiru, pakaiannya kita tiru, kemudian kegiatannya kita tiru, gayanya kita tiru. Wah, kadang-kadang ya kebacut. Ya. Manusia yang diidolakan nganggo anting-anting, wong lanang nganggo anting-anting kok ya kena-menen to. Ya. Istighfar itu. Kita istighfar. Nah, ya kadang-kadang kalau kita tidak, anak kita kadang-kadang Masya Allah. Dan lebih bangga dengan pakaian-pakaian sepak bola, lebih bangga dengan pakaian-pakaian artis. Allahu Akbar. Dah, mungkin kita masih belum tahu, dan pada malam ini kita tahu. Ya. Bagaimana kita mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka maaf, sunnah itu ada 3 ya. Nah, kadang-kadang yang menghalangi kita itu kita mengartikan sunnah menurut fikih. Ya. Kalau menurut fikih kan sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Lah ini masalah. Padahal apakah para sahabat radhiyallahu anhum yang kehidupannya itu telah mendapatkan ridha Allah, dia mengartikan sunnah semacam itu? Enggak. Ya, sunnah itu adalah cara hidup. Kalau kita kerjakan saya akan sukses, kalau kita tinggalkan saya akan gagal. Ini bagaimana fikrah para sahabat di dalam sunnah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Masya Allah sudah kisah. Ya, sudah masuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, manakala di dalam kehidupan yaumiyah kita kerjakan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apapun yang kita kerjakan insya Allah ada nilai ibadah di depan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga manfaat jasmani dan rohani akan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman yang kuat kepada kita diberikan ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang kita cita-citakan sukses dunia, sukses akhirat dapat kita capai. Kurang lebihnya sebentar tadi saya baca hadis penting. Hadis ini dibaca Rasul sebelum beliau meninggal dunia. Hadis ini di dalam asbabul khurutnya ini dibaca sebelum ayat yang terakhir turun, surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini Rasul menyampaikan sabda sebelum ayat ini turun, Pak. Ini jadi penting. Apa pesan Rasul? Taraktu fikum amrayni
lan tadil abada wa in tamasaktum bima kitaballah wa sunnatar rasul. Yang beliau berpesan, aku meninggalkan dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara ini, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara? Yang pertama adalah Al-Quran. Mari Al-Quran kita tadaburi, kita pelajari, penting sekali. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dua perkara, manakala kita pegang sungguh-sungguh, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya menjadi renungan kita. Apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan dengan istiqomah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.